Selamat pagi Bapak Ibu, kembali kita memulai pertemuan bulanan hari ini dengan memasuki materi sesi 7 tentang memulai usaha. Ya. Bapak Ibu di sini sudah ada yang punya usaha sendiri di rumah? Saya, Bu. Ya, usaha apa Pak? Jual pulsa. Ya, bagus ya. Mudah-mudahan usahanya tetap berjalan dan sukses ke depannya Pak. Ya. Ya. Kemudian coba buka dulu buku pintarnya halaman 26. Ada di situ ceritanya Bu Lili, ya. Iya. Iya. Ya, Bu Lili ini akan melakukan usaha ya. Jadi bisa disimpulkan di situ langkah awalnya Bu Lili untuk memulai usaha apa dari cerita itu? Kalau sudah baca ini, Bu, saya sudah baca. Yang pertama, Ibu Lili datang ke pasar mencari usaha apa yang akan diusaha, kemudian mencari siapa target pembelinya, dan kemudian bertanya sama teman usaha apa yang bagus dibikin untuk buat usaha di pasar. Itu Bu yang ku tahu. Ya, bagus ya, bagus jawabannya. Ya, dari cerita Ibu Lili itu tadi Ibu Lili mengumpulkan informasi dengan datang ke pasar, ya, kemudian juga bertanya ke teman yang sudah sukses, kemudian membaca koran atau buku, kemudian dia juga nonton TV tentang ide-ide usaha yang akan dilakukan, ya. Coba perhatikan di sini caranya, ya. Untuk memulai usaha itu langkah yang dilakukan pertama itu menentukan ide usaha, ya. Menentukan ide usaha termasuk tadi itu mengumpulkan informasi, ya. Kita harus mencari tahu usaha apa yang akan dilakukan, ya. Usaha apa yang akan dilakukan, kemudian siapa target pembelinya. Kalau pembelinya tidak ada, bagaimana mau menjalankan usaha? Ya, kemudian bagaimana untung yang bisa didapatkan nanti. Ya, kira-kira ini usahanya apakah akan menguntungkan atau tidak. Kalau tidak, kalau merugikan, ya pastinya usahanya akan gagal. Ya, kemudian kita juga harus mencari tahu apa penyebab kegagalan usaha selama ini. Kalau misalnya kita sudah pernah coba-coba melakukan usaha kecil kemudian gagal terus, ya dicari tahu penyebab kegagalannya apa, ya. Biasanya kegagalan yang sering dilakukan itu karena perencanaannya kurang bagus, ya. Betul tidak? Iya, Bapak betul, Bu. Ibu, ya. Betul. Kemudian setelah menentukan ide usaha, ya, kita juga harus mengembangkan dan menilai kelayakan usaha dengan cara kita mencari kekuatan apa yang dimiliki oleh usaha kita dibandingkan dengan usaha orang lain, ya. Kemudian kelemahannya juga kita tahu, mencari tahu kekuatannya apa, kemudian kelemahannya di mana, ya. Misalnya pada contoh kasus Bu Lili kan setelah tadi melakukan mencari informasi kemudian menentukan ide usahanya, Bu Lili memutuskan untuk membuat usaha ikan masak, ya. Kekuatannya yang dimiliki oleh Bu Lili adalah keterampilannya memasak ikan balado, ya. Jadi kemudian kelemahannya itu masakan yang dijual tidak banyak variasinya karena bedanya kecil, ya. Kemudian masalah tadi dicerita juga itu karena ikan perusahaan ikan tidak bagus, ya, banyak ikan yang mati, ya, otomatis ikannya akan mahal. Jadi Bu Lili cuma punya modal sedikit, makanya untuk masakannya itu tidak bisa bervariasi karena cuma sedikit, ya. Kemudian kita juga harus mencari tak peluang apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh positif, ya. Kayak ibu-ibu lebih suka membeli ikan matang tetapi belum banyak penjual ikan matang di pasar, ya. Di pasar tadi waktu Ibu Lili ke sana melihat-lihat di pasar, ternyata rata-rata di sana penjual ikan segar, ikan mentah, ya. Jadi Ibu Lili saja, makanya Ibu Lili beli ikan masak karena banyak juga ibu-ibu yang memilih itu ikan masak yang dibeli tapi penjualnya belum ada. Kemudian harga jual ikan balado bisa murah karena ikan mentah dibeli sore hari, ya. Ya, Ibu Lili juga, ya, pada saat jalan-jalan ke pasar tadi itu menanyakan kepada penjual ikan segar dan ternyata kalau Ibu Lili membeli pada sore hari ikan segarnya lebih murah, ya. Jadi Ibu Lili membeli sore, paginya dijual. Jadi otomatis Ibu Lili bisa memberikan harga murah kepada pelanggannya. Kemudian
kita juga harus mencari ancaman apa yang akan menghambat usaha kita, ya. Jadi seperti cerita tadi itu, ketersediaan ikan karena terbatas karena terserang jamur, ya. Jadi ya, itu tantangan usahanya Bu Lili, cuma sedikit saja persediaan ikan segar di pasar. Jadi ya harganya pasti juga naik kalau sedikit persediaan di pasar, pasti harganya juga mahal, ya. Ya, selanjutnya kita masuk di, setelah kita menentukan ide usaha, kemudian mengembangkan dan menilai kelayakan usaha, ya, kita merencanakan pemasaran, ya. Jadi kalau sudah mantap ide usahanya, kita juga harus mencari bagaimana pemasarannya, ya. Langkah-langkahnya itu pastikan barang dagangan bermutu baik, ya. Jenis barang yang dijual itu harus bermutu baik. Kemudian berikan harga murah dan bersaing, cari lokasi berjualan yang strategis, dan promosikan barang dagangan setiap saat, ya. Kayak tadi, kalau lokasi berjualan yang strategis itu, ya kalau di sana banyak pembelinya, itu juga termasuk strategis. Kemudian ongkosnya ke sana Ibu Lili untuk bisa berjualan itu murah, ya, itu juga termasuk. Ya, kemudian harus mampu mempromosikan barang setiap saat, ya, dengan misalnya membuat selebaran, ya, atau memberikan diskon, ya, itu termasuk promosi barang, ya. Kemudian harus dianggarkan usahanya per minggu, ya. Bisa dibuka buku pintarnya di halaman yang ke-6 di situ, ya. Atau bisa lihat ke sini, ya. Ini adalah contoh penyusunan anggaran usaha per minggu. Apa fungsinya ini? Sesuai dengan yang di buku tadi itu, supaya perencanaan usaha lebih bagus, ya. lebih baik. Kita bisa mengetahui apakah itu usahanya membawa keuntungan atau tidak. Jadi dilihat di sini uang pemasukannya itu dalam 1 minggu itu berapa, kemudian modalnya berapa. Kalau modalnya lebih banyak daripada pemasukannya, ya itu artinya rugi, ya? Kalau pemasukannya lebih banyak daripada modal yang digunakan, artinya usahanya menguntungkan, ya. Jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, tidak ada Bu, terima kasih sudah jelas. Ya, jadi itu tadi langkah-langkah memulai usaha supaya usahanya bisa menjadi sukses. Jadi saya harapkan setelah selesai sesi ini, Bapak Ibu mampu mempraktekkan di rumah supaya taraf hidup keluarganya itu, kehidupan ekonomi keluarganya itu lebih baik lagi, ya, supaya juga kayak kemarin kita sudah belajar tentang pengelolaan keuangan keluarga, kita tidak terhimpit utang, kemudian bisa mengelola keuangan keluarga dengan baik, ya. Demikian pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, ya. Selanjutnya pada pertemuan berikut itu kita akan masuk di modul 3, ya, tentang gizi dan kesehatan. Jadi saya mohon Bapak Ibu tetap bisa hadir dalam setiap sesi, karena setiap sesi itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Jadi kalau misalnya ada satu sesi yang terlewatkan, ya itu tidak akan bisa mengikuti sesi selanjutnya, ya. Terima kasih, sampai di sini pertemuan kita hari ini.